Selamat sore Pak Imran. Selamat sore juga Ibu Yance. Eh, apa Pak Imran lagi buat apa? Saya mengganggu tidak ya Pak Imran? Oh, boleh Bu, tidak mengganggu Bu. Sementara ini saya tidak terlalu sibuk Bu. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan silakan Bu. Eh, iya Pak Imran. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak sebentar. Ada sedikit hal yang saya mau bertukar pikiran dengan Pak Imran. Boleh kok Pak Imran? Oh iya Ibu. Kebetulan saya juga tidak terlalu sibuk. Jadi ya, silakan Ibu apa yang mau disampaikan silakan disampaikan Bu. Terima kasih Pak Imran. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau mengganggu waktunya Pak Imran. Oh tidak Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya tidak apa-apa disampaikan saja. Iya Pak Imran, saya mau sharing sedikit eh, karena saya mengalami kesulitan untuk menghadapi anak-anak di dalam kelas. Jadi ada sedikit kesulitan yang Ibu hadapi. Itu kira-kira ini tujuannya apa? Apa yang ingin Ibu capai? Iya Pak Imran, ada siswa di kelas 9 dan saya ingin bagaimana kita mencari solusi agar kesulitan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan bantuan Pak Imran juga. Memangnya apa yang sedang dilakukan siswa Ibu tersebut? Coba Ibu bisa ceritakan kronologi kejadiannya sehingga saya bisa tahu alurnya permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Iya Pak Imran, begini Pak Imran, ada seorang siswa, saya tidak perlu sebutkan dia punya nama. Oh, Eh, iya. Siswa ini nih adalah anak dari salah satu pegawai yang ada di sekolah saya. Anak ini nih memang terlihat aktif dalam pembelajaran, tapi kadang dia nih juga membuat saya kesal karena dia sering membuat keributan di dalam kelas, apalagi kalau berdiskusi di dalam kelompok tuh, dia suka mengganggu dia pun kawan-kawan. Dia suka mengganggu dia pun kawan-kawan, dia coret-coret dia pun kawan dong buku. Kadang dia sampai buang dia pun kawan-kawan dong pun buku di lantai begitu Pak Imran, sehingga dia punya teman-teman kelompok nih merasa tidak nyaman juga satu kelompok dengan dia karena perilakunya dia ini Pak Imran. Dan saya sedikit tidak menyukai anak ini karena uh, kadang tuh dia sering kalau kita berbicara dengan anak tersebut, dia sering suka sambung-sambung kita pembicaraan tanpa mendengarkan terlebih dahulu apa yang kita bicarakan, Pak Imran. Berarti anak tersebut selalu melakukan kegaduhan dan itu butuh penanganan. Berarti anak tersebut sudah melanggar tuh Ibu kedisiplinan kelas Bu. Iya, Pak Imran. Memang anak ini sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami buat di dalam kelas, Pak Imran. Oh iya benar Bu, Yance. Yang jelas bahwa itu sudah pasti yaitu salah satunya ya di antara mereka itu seharusnya di dalam kelas harus saling menghargai di antara sama teman atau sama mereka. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Pernahkah Ibu melakukan tindakan atau pernah menegur dia? Kalau untuk menegur, saya sudah pernah menegur Pak Imran. Bahkan saya sudah memberikan konsekuensi terhadap anak tersebut. Tapi dia terus mengulangi perbuatannya yang sama ini. Jadi saya kadang berpikir, mungkin itu dia punya sifat, sudah menjadi sifatnya dia begitu. Dan saya sempat bertanya kepada teman-teman guru yang lain, apakah anak tersebut di pelajaran lain juga berperilaku yang sama. Ternyata dari guru-guru yang lain itu juga mengatakan bahwa anak tersebut itu perilakunya seperti itu di kelas di guru-guru yang lain juga. Apakah masalah ini juga dari permasalahan anak ini kira-kira Ibu sudah bicarakan dengan guru BK atau yang lainnya untuk bagaimana menangani atau membantu melakukan
pembinaan atau mungkin ada cara-cara lain agar siswa tersebut untuk sadar dan tidak mau melakukan pelanggaran itu lagi? Uh, iya Pak Imran, saya sudah uh, saya belum pernah bertemu dengan guru BK untuk membicarakan hal tersebut. Um, tapi saya sempat emosi akan terhadap anak tersebut. Saya sepertinya ingin memberikan hukuman kepada anak tersebut. Tapi saya berpikir kalau memberikan hukuman kepada anak tersebut berarti pasti akan memberikan dampak yang negatif kepada anak tersebut. Mungkin saya berpikir juga ada cara lain begitu Pak Imran untuk bisa merubah perilaku anak tersebut. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu untuk menghadapi persoalan atau masalah yang dihadapi oleh murid tersebut? Saya berharap anak-anak ini bisa saling menghargai temannya dan memiliki kedisiplinan untuk mengikuti pelajaran, dan saya juga berharap dia ini serius mengikuti pembelajaran karena perilakunya itu juga menentukan nilai sikapnya. Iya, iya, iya. Iya, sudah pasti Bu. Kalau memang sudah seperti itu, bagaimana rencana dan komitmen Ibu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi anak tersebut ke depan? Uh, Baik Pak Imran, mungkin rencana saya ingin bertemu dengan orang tuanya, kemudian membicarakan tentang perilaku anak tersebut. Mungkin saja dari pertemuan saya dengan orang tuanya nanti itu, saya bisa mengetahui kebiasaan anak tersebut di dalam rumah. Mungkin dari dalam rumah itu yang bisa menjadi faktor-faktor perilaku dia di dalam sekolah. Itu ide bagus Bu. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana, apa tindak lanjut Ibu atau apa yang ingin Ibu Yance lakukan setelah pembicaraan kita ini? Baik Pak Imran, mungkin nanti saya langsung bertemu dengan orang tua anak ini dan coba mendekati anak ini secara pribadi. Yang jelas bahwa yang kita pahami itu setiap anak memiliki karakter yang ada yang baik dan ada juga yang kurang baik. Nah, mungkin karena ada faktor eksternal bisa juga berpengaruh, kemudian ada faktor internal yang mempengaruhi anak tersebut. Dan semoga dapat membantu anak tersebut dengan bisa sukses dan berhasil ke depan. Oke, baik Pak Imran. Terima kasih Pak Imran untuk arahannya. Sekarang mungkin saya sudah merasa lega dan tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi kesulitan yang saya hadapi ini, Pak Imran. Iya Bu Yance, pasti Ibu bisa menyelesaikannya. Tentunya diawali dengan langkah-langkah yang positif sehingga apa yang menjadi solusi itu bisa Ibu laksanakan dengan baik sehingga bisa berefek baik juga pada peserta didik yang tadi yang melakukan kesalahan atau melakukan kegaduhan itu. Ya, Begitu Ibu. baik Pak Imran. Baik Pak Imran. Terima kasih banyak Pak Imran untuk pembicaraan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Imran. Selamat sore. Terima kasih juga Ibu Yance, pasti bisa Ibu. Dan selamat sore juga. Saya ucapkan dengan tulus hati karena di sore hari ini Pak Imran sudah bisa hadir melalui forum ini bersama dengan saya
untuk melakukan bincang-bincang bermanfaat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga kabar Ibu hari ini? Ya, seperti yang Bapak lihat, saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai perbincangan yang bermanfaat ini, saya mungkin mau mendengarkan sedikit cerita-cerita yang bisa Bapak Imran ceritakan kepada saya. Saat ini ya mungkin sementara menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan baik itu di sekolah maupun tugas-tugas lain di PPG, kemudian seperti yang kita hadapi CGP Angkatan 11 saat ini. Hal pokok yang ingin saya ceritakan kepada Ibu bahwa saya merasa saat ini ada kendala yang sedikit saya hadapi ketika mengajar di kelas begitu Ibu. Ada murid yang tidak begitu memperhatikan ketika proses pembelajaran di kelas dan tidak begitu memperhatikan pembicaraan saya, dan ini yang membuat saya kurang begitu bersemangat, kira-kira begitu Ibu. Sebagai guru itu kita tidak terlepas dari kendala-kendala yang kita hadapi, yang salah satunya adalah saat belajar mengajar atau proses KBM di kelas. Tapi yang menjadi masalah Pak Imran sekarang ini karena ada dalam diri anak-anak. Anak-anak di kelas ini juga tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Imran. Iya, iya. Oke, baik Pak Imran. Kalau saya boleh tahu Pak Imran, anak-anak yang tidak bersemangat ini, apakah hanya ada di satu kelas yang Bapak asuh, ataukah ada di beberapa kelas yang Bapak asuh juga? Hanya di satu kelas saja Ibu. Yang lain tidak, kira begitu. Oh ya, jadi singkat ceritanya dari sekian kelas yang Bapak asuh, mata pelajaran agama ini hanya satu kelas saja yang membuat Bapak tidak bersemangat karena anak-anaknya malas untuk mengerjakan tugasnya. Baik Bapak, sebagai guru pastinya kita bisa melihat kendala yang dihadapi anak sehingga jadi tidak bergairah begitu dengan tugas yang diberikan. Menurut Pak Imran, apa yang menjadi kendala sehingga anak-anak ini tidak bergairah saat mengerjakan tugas? Jadi yang menjadi kendalanya itu adalah pikiran saya, kenapa anak ini jangan sampai ada kendala-kendala lain yang mungkin menjadi timbul tanda tanya juga di dalam benak saya, pikiran saya. Yang sementara ini ya saya berasumsi bahwa jangan sampai di rumah, jangan sampai ada persoalan atau apa begitu. Penjelasan dari saya kira-kira begitu Ibu. Ada masalahnya mereka di rumah, selain asumsi Bapak bahwa mereka mengalami masalah di rumah sehingga terbawa sampai di kelas, itu yang membuat anak-anak ini menjadi tidak bersemangat. Menyampaikan, sudah bercerita sedikit tentang upaya-upaya yang sudah Bapak maksimalkan, yaitu mencari tahu adanya masalah dari rumah sehingga anak-anak ini menjadi tidak bergairah di kelas. Kemudian Bapak juga menyampaikan, bercerita singkat tentang mungkin minat anak ini yang mungkin kurang pada pembelajaran. Apa yang menurut Bapak harus Bapak lakukan bisa terlepas dari kendala ini? Ya, mungkin ya terlepas dari kendala ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi tugas pokok saya, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melakukan pembelajaran dengan baik
mengajak mereka untuk pembelajaran di kelas yang menyenangkan, berusaha dengan speaking, kemudian mengadakan secara persuasif pendekatan diskusi kelompok, dan juga bisa memutarkan video-video inspiratif yang juga bisa menarik minat mereka. Itu yang mungkin akan saya usahakan begitu, Ibu. Sebenarnya Bapak sudah mengupayakan itu untuk mencari kendala untuk bisa terlepas dari kendala ini. Berdasarkan skala dari 1 sampai dengan 10, berdasarkan reaksi yang sudah Bapak lakukan, 1 sampai 10 ini Bapak berada pada skala angka yang keberapa? Untuk saat ini saya merasa berada pada skala angka 5 mendekati 6 begitu, Ibu. Karena Ya. ya begitu kira-kira, Ibu. Nah, ini Bapak setelah membuat perenungan melalui cerita kita di sore hari ini, Bapak merasa bahwa dari masih pada angka 5 menuju ke angka 6. Dalam artian bahwa kalau kita mau melangkah ke angka 10 ini pastinya membutuhkan kerja keras. Iya. Ya. Selain upaya-upaya yang sudah Bapak ceritakan tadi, melalui ice breaking mungkinkah, melalui gaya belajar ataukah suasana belajar, mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa Bapak upayakan. Terima kasih Bapak, percakapan yang luar biasa sekali. Jadi yang menjadi rencana Bapak untuk mengupayakan lagi sehingga bisa berada pada posisi angka yang lebih baik, yaitu Bapak selain Bapak mengatur suasana hati daripada peserta didik untuk lebih baik lagi. Ini menarik sekali Pak. Jika saya diizinkan untuk tahu, kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan sebagai rencana tindak lanjutnya untuk juga suasana anak tadi? Yang pertama adalah saya berusaha bagaimana ketika proses pembelajaran di kelas itu selalu ceria begitu. Saya akan memperbaiki yang tadi seperti yang saya katakan, bahwa yang pertama harus diperbaiki adalah bagaimana mengolah suasana hati peserta didik dengan baik. Maka tentu proses pembelajaran dan bagaimana kita memperbaikinya juga mudah, Bu. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama di kelas itu bisa tercapai dengan baik. Juga saya akan terus berkolaborasi, juga mengajak ibu, terus mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk selalu berdiskusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, baik itu yang dihadapi oleh saya sendiri maupun dihadapi oleh persoalan yang dihadapi oleh peserta didik itu sendiri, Bu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Aduh, saya senang sekali di sore hari ini bercerita dengan Bapak. Apa yang menjadi komitmen Bapak untuk menjadi dasar pikir atau apa yang menjadi komitmen Bapak yang Bapak miliki sekarang ini untuk membuat anak-anak lebih bersemangat lagi dan tentunya agar Bapak lebih bersemangat juga. Ya, terima kasih, Bu. Jadi ya memang untuk menjadi komitmen saya hari ini dan ke depan, ya yang pertama ya saya harus memperbaiki bagaimana pembelajaran di kelas, berusaha bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, yang berorientasi pada mereka peserta didik, sehingga apa yang menjadi atau pelaksanaan proses pembelajaran di kelas itu bisa berefek baik dan bisa berefek pada peserta didik sendiri. Dan juga saya juga tidak menutup diri untuk selalu tetap berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain, termasuk ibu dan teman-teman atau juga financial dan lain sebagainya. Kita tetap sharing terhadap kendala-kendala yang dihadapi saat ini, dan terus terpacu, terus berusaha belajar begitu, Bu. Sehingga apa yang menjadi kendala di jalan, kendala di kelas itu bisa teratasi dengan baik.
Baik Bapak, ternyata kita sudah ada di penghujung pembicaraan. Semoga perasaan senang yang sore hari ini Bapak sudah gambarkan dengan obrolan-obrolan bermanfaat ini, semoga dapat berdampak baik Iya, dalam diri Bapak sebagai guru ketika mengajar di kelas, dan iya, terutama berdampak baik kepada anak-anak untuk mereka iya. bisa mencapai kebahagiaan mereka setinggi-tingginya nanti. Maaf, mungkin saya ada salah kata, salah ucap yang buat Bapak merasa kurang hati dengan saya. Saya tidak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Imran di akhir dari obrolan-obrolan yang bermanfaat ini. Oh, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita bisa bersua di tatap maya ini, dan semoga ini menjadi pelajaran yang berharga untuk saya untuk persoalan-persoalan ke depan. Dan saya juga minta Ibu juga tidak menutup diri untuk kita selalu berkolaborasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, baik itu terhadap proses pembelajaran kelas dan lainnya. Terima kasih Ibu atas eh, solusi yang telah Ibu berikan terhadap saya begitu. Baik Bapak, sekali lagi Pak Imran, terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya dalam obrolan yang bermanfaat ini. Semoga Bapak dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan selalu. Dan Amin Ibu. saya juga terus merindukan adanya obrolan-obrolan lanjutan, tetapi dengan Ya, masalah yang berbeda. ya Oke. siap Ibu. Terima kasih Bu. Oke, Pak Imran, sampai jumpa di lain kesempatan.